dari bidan depan. Ya, silakan duduk Bu. Ya. Oke. Ibu kan perkenalkan dulu, saya Bidan Rahma. Jadi hari ini saya bertugas di Polikaida ini ya Bu ya. Ya. Ini Ibu siapa namanya ini? Ibu Andin. Ibu Andin. Oke, Ibu Andin. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya mau KB tapi kayaknya mau ganti. Oh mau ganti, Ibu mau KB, mau ganti. Oke. Oke, Kira jadi KB apa ya Bu? oh KB apa? Oke, di sini jadi ini ruang KIA, ini ruangannya tertutup, cuma Ibu dan saya. Jadi nanti apapun yang Ibu mau sampaikan ke saya boleh, karena ini rahasianya terjamin pokoknya ya Bu ya. Ya, Kalau soal itu misalnya itu apa yang Ibu butuhkan? Apa yang Ibu mau, atau misalnya ada yang Ibu khawatirkan tentang KB ini, misalnya apa? kayaknya aku mau ngikutin tetangga aku Bu, mau ganti implan. Oh, tetangganya pakai implan ya? Iya, dia bagus badannya, kurus. Aku mau jadi kurus. Oh, mau jadi kurus Bu ya? Oke. Jadi sebentar Ibu, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini namanya alat bantu pengambil keputusan. Alat bantu pengambil keputusan ABPK. Jadi di sini Ibu bisa lihat juga nanti apa yang saya sampaikan. Ini tujuannya untuk membantu Ibu mengambil keputusan apa yang mau jadi pilihan Ibu nanti KB sebelumnya gitu ya. Jadi sebelumnya kalau Ibu sebelumnya pakai KB apa? Pakai KB suntiknya kadang sebulan, kadang Suntiknya kadang 1 bulan, kadang 3 bulan, sampai saya berjalan Bu ya. ya. Ibu ini rencananya mau ini kelahiran ke berapa? Anak Ibu punya berapa? 1. Anak Ibu 1, usianya berapa tahun? Setahun. 1 tahun. Iya, Oke. dari Anaknya 3 1 bulan. tahun. Suntik 3 bulan, habis itu 2 kali suntik, habis itu sebulan 11 lagi. Oke, ini Ibu Andin umur 28 tahun Bu ya. Iya. Sebelumnya habis suntik. Ini rencananya Ibu mau punya anak berapa? Jarakin aja deh jauh-jauh 4 tahun. Oh, berarti Ibu berencana mau punya anak lagi tapi 4 tahun kemudian. Iya. Oke. Ibu kapan haid terakhirnya? 2 hari yang lalu, apa 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu. Iya, Haid ini terakhirnya ya. Ada berhubungan sama suami? Tidak ada. Tidak ada Bu ya. Oke, ada minum obat-obatan? Tidak ada. Nggak ada minum obat-obatan ya. Oke, baik. Ini tapi tensi Ibu agak tinggi Bu ya. Iya. Agak tinggi, ini tensinya 140/90 Bu. Jadi kalau Ibu hipertensi 140/90, ini yang saya sarankan KB-nya bisa pil, suntik, implan, atau pakai AKDR. Kalau implan itu Bu yang disusuk di tangan. Nah, kalau AKDR itu dia kalau nyebutnya itu spiral. Zaman dulu orang nyebutnya spiral Bu. Jadi itu metode jangka panjang Bu. Jadi di sini seperti yang Bu lihat Bu ya, kalau metode jangka panjang itu dia ada implan sama IUD. IUD itu biasa orang nyebutnya spiral. Nah, itu yang jangka panjang, ada samanya vasektomi, tubektomi. Tapi bukan rencana mau punya anak lagi ya. Jadi yang saya sarankannya implan atau AKDR itu yang untuk jangka panjang, itu sangat efektif. Namun ada juga pil, suntik. Itu sangat efektif jika pemakaiannya benar. Misalnya Ibu nggak telat, seperti itu bisa mau pakai itu. Kalau misalnya mau pakai yang itu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, ada yang Ibu tertarik? Kira-kira mau pakai apa? Kalau misalnya AKDR itu di rahim dimasukin alat. Nah, kalau misalnya yang implan itu di tangan, di lengan. Kalau Itu 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. Iya. Kalau AKDR Kalau misalnya AKDR itu dia kayak itu alat kontrasepsi dalam rahim, dia dimasukkan ke dalam rahimnya. Gitu. berapa tahun Bu? Itu biasanya 8-10 tahun Bu. Oh, berarti implan aja nih kayaknya ya. Oh, Ibu tertarik di implan Bu ya? kan katanya 3 tahun. Iya. Ini Ibu biasanya ngambil keputusan ini harus dengan suami atau bagaimana Bu? Suami nyerahin semua ke saya Bu. Oh, suaminya langsung nyerahin semuanya ke Ibu gitu ya Bu ya? Oke. Kalau misalnya kayak gitu berarti saya jelaskan dulu Bu ya, misalnya implan ini dia itu 1-2 batang. Itu ditaruh di tangan, di lengan sebelah ini Ibu nantinya. Lengan yang tidak dominan Ibu. Terus tuh nanti itu efektifnya sekitar 3-5 tahun. Itu sangat efektifnya Bu ya. Misalnya dia juga biasanya aman Bu, aman hampir semua pada Ibu. Jarang ada yang maksudnya mengganggu siklus menstruasinya, itu jarang. Biasanya mempengaruhi itu memang ada, tapi maksudnya jarang juga. Tapi dia tidak bisa melindungi dari HIV atau IMS ya, gitu. Kalau misalnya dari yang saya sampaikan tadi, ada misalnya yang kurang jelas Ibu? Atau Enggak sudah sih jelas? Bu, kayaknya mau aja implan aja deh. Berarti Ibu sudah memutuskan untuk implan Bu ya? Iya. Oke, kalau misalnya memutuskan untuk implan, setelah saya jelaskan lagi ini terkait penggunaannya sudah saya jelaskan Bu ya. Efek sampingnya juga yang paling sering itu dia bercak-bercak ringan. Atau haid kita jadi nggak teratur gitu Bu ya. Kalau misalnya jarang sih, tapi itu sakit kepala nyeri payudara, mual-mual itu jarang, tapi misalnya memang ada gitu ya. Nah kalau misal jadi Ibu tetap memutuskan mau implan, boleh. Oke, tanda tangan di sini Bu ya, di nomor sini. Oke, tanda tangan di situ ya. Setelah itu tanda tangan sudah. Jadi Bu nanti setelah tanda tangan ini Bu bisa memasang implannya kita di ruang tindakan Bu ya. Dan ini saya bilang dulu, nanti Ibu kembalinya 3 tahun lagi. Ini kan bulan Agustus tanggal 4 ya. Jadi nanti Ibu kembalinya tanggal 4 juga bulan Juli tahun 2026.
Oke, saya ulangi, Ibu bisa diulangi lagi Bu, Ibu kembalinya kapan? Tanggal 4 bulan Juli 2026. Oke, benar sekali. Kalau misal ada keluhan atau efek samping setelah pemakaian itu, Ibu boleh menghubungi saya lagi datang ke sini. Ya, oke, bisa kembali ke ruang tindakan, Bu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sana.